adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya minggu ini? Yang pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak harap adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat, baik, tetap semangat dan juga sukacita. Oke Kak. Dan juga kakak mau nanya dulu ke adik-adik yang semua ada di rumah, udah pada mandi belum? Itu Kak, udah dong itu. Kok dia cantik wangi lagi Kak. Itu juga Kak, udah ganteng-ganteng, manis-manis, wangi. Wah, hebat sekali nih anak kelas kecil ini ya. Dan juga sudah sarapan? Sudah Kak, sudah kenyang, puji Tuhan. Dan juga adik-adik yang di rumah, jangan lupa siapkan Alkitabnya, uang persembahannya, dan juga hatinya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak, Kak Vina, dan juga ada Kak Ria, Kak Bobby, dan yang terakhir ada Kak Darsi akan menemani ibadah adik-adik di minggu ini. Untuk itu, mari kita bernyanyi kasihnya seperti sungai. Mari adik-adik semua bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Oke, karena tadi kita sudah memuji Tuhan, kita tiba saatnya mau berdoa untuk firman Tuhan kita yang nanti akan disampaikan oleh Kak Ria. Untuk itu mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam satu minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga berkati Kak Ria yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Dan juga tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu agar dapat mengerti apa yang nanti disampaikan oleh Kak Ria. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sukacita? Oke, puji Tuhan ya. Kita bisa bertemu kembali di ibadah IMPA minggu hari ini. Nah adik-adik, sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan? Siap? Oke, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Ya, hari ini
Cerita firman Tuhan terambil dari kitab Ezra ya. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu? Baik, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan. Nah, sebelum itu Kak Lia mau kasih lihat dulu nih sebuah gambar, ya. Nih, gambar apa kira-kira? Lagi ngapain ya bapak-bapak itu ya? Iya benar sekali, bapak-bapak itu sedang membangun sebuah rumah. Wih, ya. Kalau yang tinggal di kompleks ya, baru perumahannya ya, coba lihat ada bapak-bapak tukang-tukang tentunya ya, yang sangat ahli di bidangnya, sehingga mereka bisa membuat dan membangun sebuah rumah. Wih, hebat ya bapak-bapak itu ya, hebat tentunya. Tapi Kak Ria mau kasih tahu nih, ada juga nih seorang imam atau nabi ya, yang ada di Alkitab yang kita baca tadi. Dia juga lebih hebat loh adik-adik. Dia punya tugas loh. Nah, kalau bapak tukang tadi tugasnya membangun rumah ya buat kita. Nah, kalau yang ini dia tugasnya diperintahkan apa? Diperintahkan oleh seorang raja untuk membangun rumah Tuhan. Wih, membangun bait suci. Wah, hebat banget ya. Hebat ini. Siapa namanya? Ini loh, ini nih. Siapa nih? Siapa namanya? Ayo jawab. Benar sekali ya, Bapak Ezra atau Nabi Ezra. Dia adalah seorang imam ya. Ya, Nabi Ezra. Nah, dia adik-adik diperintahkan oleh raja. Raja siapa? Yang kita baca tadi. Iya, Raja Kores ya. Tuhan menggerakkan hati seorang raja. Ya, Raja Kores ini untuk memerintahkan seseorang untuk membangun bait suci bagi Allah. Wih, nah, dan ketemulah ini seseorang ini, Bapak Ezra tadi. Wah, dia punya tugas membangun bait suci. Wah, membangun rumah Tuhan. Wah, sungguh senang sekali ya Bapak Ezra. Wah, tetapi bagaimana adik-adik?
dia juga sebagai manusia, dia tahu, waduh, bagaimana ya membangun bait suci, membangun rumah Tuhan. Padahal pada saat itu orang-orang Israel masih kurang bersemangat, adik-adik ya, masih ragu, bisa nggak ya mereka membangun bait suci lagi. Masa Bapak Ezra bisa membangun sendirian? Nggak mungkin ya adik-adik, nggak mungkin ya adik-adik ya. Iya, dia perlu bantuan. Nah, akhirnya Bapak Ezra menggerakkan, memberi semangat nih bagi orang-orang di Israel ya, untuk membangun kembali bait suci yang ada di Yerusalem ya. Nah, adik-adik, walaupun kurang semangat ya, merasa takut ya, kayaknya nggak mungkin ini bisa dibangun kembali ya, pasti ada perasaan dan pikiran seperti itu ya bagi umat Israel. Tapi lewat Bapak Ezra, Tuhan memberikan kekuatan nih ya, dan kemampuan, sehingga Bapak Ezra juga aku harus beri semangat nih buat umat Israel ya, seperti di gambar ini ya. Bapak Ezra merancang sebuah bagaimana akan dibangunnya bait suci itu, dan juga dia bekerja sama dengan orang-orang Israel, sehingga hasilnya apa? Iya, hasilnya puji Tuhan, bait suci bisa dibangun kembali. Iya adik-adik. Nah, demikian tuh. Bapak Ezra juga awalnya takut dan ragu tentunya, ya. Tidak punya kekhawatiran ya. Tetapi dia berdoa dan berserah kepada Tuhan tentunya. Dia meminta pertolongan Tuhan sehingga dia dimampukan bersama orang-orang Israel untuk membangun kembali bait suci ya. Nah, demikian juga kita adik-adik ya, di kehidupan kita selalu sering sekali kita merasa takut dan khawatir ketika kita ditunjuk menjadi seorang pemimpin ya, yang membangun sebuah misalnya di sebuah kelas ya, di sekolah ataupun di rumah ya, kita ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Misalnya ditunjuk sebagai ketua kelas ya, kadang kita pasti ragu nih, apalagi teman-teman kita kadang-kadang, bisa nggak ya dia, masa dia dipilih sih jadi ketua kelas, masa dia sih ya, emang dia bisa? Pasti begitu ya. Itu tantangannya adik-adik ya. Jangan adik-adik berpikir, aduh ya gimana ya, teman-teman aku kayaknya ragu ya sama aku. Tuhan gimana ini, teman-teman aku gak percaya sama aku. Nah, aku bisa gak ya Tuhan? Nah, terkadang kita punya pikiran dan perasaan seperti itu adik-adik. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita mau belajar dari Ezra, bagaimana dia berserah dan selalu semangat, dan juga tetap berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan sehingga dia mampu menjalankan tugas yang diberikan ya, sehingga dia mampu memimpin bangsa Israel untuk membangun bait suci ya. Dan Kak Ria juga percaya adik-adik pasti bisa menjadi seorang pemimpin yang membangun ya, maupun di kelas maupun di rumah, menjadi seorang pemimpin bagi adik-adiknya ya. Adik-adik jangan merasa khawatir ya, jangan merasa takut, tapi percayalah ketika adik-adik diberikan tugas, adik-adik berdoa, adik-adik meminta pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan, pasti adik-adik dimampukan ya. Dan juga Tuhan pasti menolong kita loh adik-adik. Kita tidak sendirian ketika kita menjadi seorang pemimpin. Pasti Tuhan menolong kita lewat orang-orang di sekitar kita tentunya. Oke, adik-adik tetap semangat dan juga
Tuhan mau kita membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita, memberi semangat buat orang-orang di sekitar kita ketika kita ditunjuk atau dipilih menjadi pemimpin yang membangun, ya. Pemimpin bukan hanya seorang ketua kelas, ya. Pemimpin bukan hanya yang jadi abangnya, tetapi setiap kita pasti bisa menjadi seorang pemimpin yang membangun bagi diri kita sendiri dulu, ya. Ya, adik-adik, tentunya kita bisa disiplin dengan waktu, bangun pagi, ya, belajar, membagi waktu, ya. Kita harus bisa membangun diri kita terlebih dahulu menjadi anak-anak yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, adik-adik, siap menjadi seorang pemimpin yang membangun? Siap? Siap, Kak Ria. Baik adik-adik, kalau gitu karena adik-adik semua sudah berkomitmen untuk menjadi seorang adik-adik yang membangun, ya, seperti Pak Ezra, ya, seperti Nabi Ezra ini, Kak Ria berdoa untuk adik-adik agar adik-adik juga bertumbuh dan juga semakin dewasa menjadi anak-anak yang selalu mencintai dan mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi adik-adik. Baik adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Tetap semangat dan sukacita tentunya. Dan lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bye-bye. Baik adik-adik, tibalah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Persiapkan hati batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Ya Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah kami hingga mulai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah persembahan kami yang sudah kami berikan kepadamu. Semoga persembahan kami bisa berkenan kepadamu ya Allah. Dan semoga persembahan kami bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Tuhan Yesus yang baik, setelah dari ini kami akan memulai dengan aktivitas kami di minggu yang baru ini. Kami mohon lindungilah kami, jagalah kami, sertailah kami dimanapun kami berada. Jauhkanlah kami dari malapetaka bahaya apapun, lindungilah kami dan bimbinglah kami ya Allah. Inilah doa kami. Di atas dari segalanya kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, pasti adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini dengan semangat, dengan baik. Nah, adik-adik, walaupun ibadah kita masih online, tapi adik-adik jangan bermalas-malasan, jangan kita bersedih-sedih adik-adik ya, tapi kita harus tetap semangat. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan adik-adik ya, dengan rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dan adik-adik jangan pergi di tempat keramaian jika tidak berkepentingan adik-adik ya. Adik-adik
Kak Darsi, Kak Ria, Kak Vina, dan Kak Robi pamit undur diri. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.